Bab 1311. Di atas pendekar ketiadaan. Telah mendapatkan. Mata warrior yang sedikit menyipit, dia bergerak dan mempercepat, dan segera, dia mengikuti Melanie Mo ke sebuah jurang bawah tanah. Di dasar jurang, dia melihat Ratu Siluman dan lainnya. Saat ini, di sisi Ratu Siluman, hanya ada 6 siluman monster dari tingkat alam kehampaan asli, dan di sisi keluarga Ni, pendekar ketiadaan hanya 3 yang tersisa. Dan ketiganya, kecuali lelaki tua berjubah abu-abu di kepalanya, 2 lainnya pucat, dan tubuh mereka dipenuhi darah, jelas mereka terluka parah. Yang membuat warrior yang terkejut adalah selain dari 3 pendekar yang diikat, ada juga siluman monster alam kehampaan dalam keluarga Ni ini. Siluman monster sangat dekat dengan ketiga keluarga Ni, dan dilihat dari ekspresi mereka, tampaknya tidak menargetkan keluarga Ni, melainkan menargetkan Ratu Siluman. Apa yang telah terjadi? Warrior yang penuh dengan keraguan. Mata warrior yang jatuh pada lelaki tua berjubah abu-abu. Pada saat ini, di tangan lelaki tua berjubah abu-abu itu, dia memegang buah berbentuk teratai. Buahnya berwarna ungu emas dan memancarkan pita ungu samar. Bagiannya adalah kosong, jejak aliran udara ungu terus-menerus meluap dari tengah buah yang memenuhi seluruh area dengan aroma. Wewangian lembut ini, hanya dengan menciumnya, membuat orang merasa santai dan bahagia, seluruh tubuh terasa nyaman tak terlukiskan. Buah ini tidak biasa. Warrior yang menghela napas, buah ini pasti lebih baik daripada yang diberikan Melanie Mo kepada Shiro. Namun, apakah buah ini benar-benar dapat membantu seseorang menembus ketiadaan dan mencapai di atas ketiadaan? Memikirkan hal ini, warrior yang memandang Ratu Siluman di samping. Di kejauhan, Ratu Siluman tampak sedingin es, dan tangan giok di belakangnya terkepal erat, tampak tenang, tetapi saat ini, Ratu Siluman merasa sangat berbahaya. Di arena, lelaki tua berjubah abu-abu itu menatap Ratu Siluman di kejauhan, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Ratu Siluman, kamu pikir semuanya ada di bawah kendalimu? Salah, semuanya ada di tanganku. Pikasoni, kamu benar-benar mengejutkanku. Ratu Siluman berkata, aku tidak menyangka bahkan siluman monster alam kehampaan dari klan siluman dapat disogok olehmu. Pria tua berjubah abu-abu bernama Pikasoni mencibir dan berkata, kamu berbeda, ada orang-orang di keluarga Niku juga. Tapi ini tidak ada artinya, Ratu Siluman, kita akan bertemu nanti. Setelah berbicara, dia akan pergi dan pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke samping ke posisi warrior yang, kamu adalah warrior yang itu, kan? Ya, memang. Kamu adalah jenius paling mengerikan di benua penjara sejak Wuji. Selusin pendekar ketiadaan keluarga Niku mati karenamu, mereka tidak dirugikan. Belum pernah sebelumnya. Tidak ada waktu untuk berurusan denganmu sekarang, tapi akan ada di masa depan, tunggu saja. Suara itu jatuh, dan Pikasoni bergerak, menghilang dengan 2 pendekar hitam klan manusia di sekitarnya dan siluman monster alam kehampaan di tempatnya. Di samping, Melanie Mo hendak menembak, tetapi dihentikan oleh Ratu Siluman, yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Ekspresi Melanie Mo berubah dingin, dan berkata, apakah itu kepala klan serigala barusan? Ratu Siluman mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka dia akan dilawan. Melanie Mo berkata dengan suara dingin, orang ini tidak menerimamu sebagai penanggung jawab klan siluman sebelumnya, tetapi itu normal baginya untuk memberontak sekarang. Sudah kukatakan di awal, biarkan kamu membunuhnya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu sudah mampu,
tapi tidak tega. Ratu Siluman berkata, suamiku dulu memperlakukannya seperti saudara kandung. Jika suamiku masih ada, dia pasti tidak akan membiarkanku membunuhnya. Kebaikan wanita, kata Melanie Mo dingin. Ratu Siluman terkekeh dan berkata, aku tidak pernah berpikir dia akan bergabung dengan Picasoni. Melanie Mo berkata, jika tua bangka itu benar-benar menerobos pendekar ketiadaan, menurutmu apa yang akan terjadi pada klan siluman? Dia akan dibantai olehnya. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah warrior yang di samping, dan berkata, meskipun aku benar-benar ingin membunuhnya, ada sesuatu dalam dirinya yang sangat aku kagumi, yaitu, dia sangat tegas, dan tidak berhati lembut pada orang yang harus dibunuh, apalagi di tempat sampah ini, bahkan di dunia besar, bisa membuat terobosan. Ratu Siluman mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecil Melanie Mo, lalu tersenyum, jangan marah, karena itu sudah salah, yang bisa kita lakukan hanyalah menebusnya. Untungnya, itu tidak terlalu buruk. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat siluman monster di sampingnya. Perintah berlanjut, semua orang yang terkait dengan kepala klan serigala akan dibunuh. Jika ada orang dari klan serigala yang berani melawan, dibunuh segera. Setelah membunuh mereka, gantung kepala mereka di gerbang kota siluman, dan biarkan kepala klan serigala datang menemui mereka di masa depan. Ya. Siluman monster membungkuk sedikit ke arah Ratu Siluman, lalu berbalik dan mundur. Pada saat ini, Ratu Siluman menoleh untuk melihat posisi warrior yang dan berkata, karena kamu di sini, mengapa bersembunyi? Ada saat hening, ruang di kejauhan menggeliat, kemudian warrior yang keluar. Picasoni itu benar-benar punya kesempatan untuk menembus di atas pendekar ketiadaan. Tanya warrior yang hanya kesempatan. Ratu Siluman berkata, buah suci spiritual dipupuk oleh energi ungu dari sumber kehidupan agung dunia, yang mengandung energi yang sangat murni. Ketika matang, diambil. Jika beruntung, kemungkinan besar akan mencapai di atas pendekar ketiadaan. Tentu saja, bahkan jika tidak dapat menembusnya, kekuatanmu juga pasti akan meningkat pesat. Buah itu belum matang. Warrior yang bertanya. Ratu Siluman mengangguk dan warrior yang menghela nafas lega. Dia membunuh begitu banyak orang dalam keluarga Ni. Jika Picasoni menerobos, dia mungkin yang pertama mencarinya. Saat ini kekuatan lawan sudah sangat dahsyat, sekali lawan menerobos. Diperkirakan hanya roh pedang atau kuart yang malang akan mampu menghadang lawan. Tapi untungnya, buahnya tidak matang, dan pihak lain tidak punya waktu untuk mengganggunya untuk saat ini. Dan pada saat ini, Ratu Siluman berkata lagi, masih ada setengah bulan sebelum buahnya matang sepenuhnya. Ekspresi warrior yang tiba-tiba membeku, dan setelah beberapa saat, dia tersenyum kecut, buah setengah bulan akan matang, artinya pihak lain akan datang kepadanya paling lama lebih dari setengah bulan. Waktu hampir habis. Pada saat ini, wajah warrior yang tiba-tiba berubah, dia melihat Ratu Siluman di kejauhan, dan ekspresinya menjadi waspada. Karena Ratu Siluman mengunci kesadarannya pada dirinya. Ketika puncak Qingtian rusak, umat manusia di wilayah rahasia akan mati. Ratu Siluman memandang warrior yang dan berkata, hal yang sama berlaku untuk benua penjara. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Ratu Siluman dan klan siluman telah memusnahkan keluarga Ni yang menyinggung klan siluman dan klan manusia di wilayah rahasia. Bukankah itu cukup? Benua penjara hanyalah sebuah tempat tandus, tidak ada gunanya bagi klan siluman, bagaimana menurutmu?
Tentu saja dia tidak ingin berperang dengan klan siluman. Ya, karena tidak ada manfaatnya, tidak hanya akan membunuh orang, tetapi juga membuang banyak waktu. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah waktu. Namun, klan siluman menggelengkan kepalanya dan berkata, di benua ini, hanya cukup ada klan siluman. Wajah warrior yang tenggelam. Pada saat ini, Ratu Siluman berkata lagi, "Warrior Yang, kamu berbakat. Jika kamu mau menyerah dengan Liga Pedangmu, dengarkan perintahku. Aku bisa membiarkanmu hidup. Jika tidak, kalau tidak, kamu akan membunuh kami, bukan?" Warrior yang menyela perkataan Ratu Siluman dan mencibir, "Ratu Siluman, menyerah atau apalah, aku dapat memberitahumu dengan jelas, aku, Liga Pedang, tidak akan pernah menyerah. Jika klan silumanmu ingin menyerang benua penjara, maka aku dan Liga Pedang akan menemanimu sampai akhir." Ratu Siluman memandang warrior yang sebentar, lalu mengangguk dan berkata, "Aku sudah memikirkannya." Suara itu jatuh, dia melambaikan tangan batu gioknya, dan segera, 5 siluman monster alam ketiadaan di sampingnya tiba-tiba menembak ke arah warrior yang. Ratu Siluman tahu betul bahwa Liga Pedang tidak perlu dikhawatirkan. Kengerian sebenarnya adalah warrior yang. Dengan dia, semua orang di Liga Pedang akan bersatu, dan di bawah kepemimpinan warrior yang, Liga Pedang akan menjadi tulang yang sulit untuk retak. Jadi, dia memilih untuk mengambil tindakan di sini. Karena selama warrior yang diselesaikan, pasukan klan siluman dapat menginjak Liga Pedang benua penjara kapan saja. Di kejauhan, warrior yang melihat 5 siluman monster alam ketiadaan menyerangnya, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Jelas dia juga mengerti maksud Ratu Siluman. Pihak lain ingin menahannya di sini. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengepakkan sayapnya dengan keras di belakangnya, lalu berbalik dan melarikan diri. Sekedar bercanda, total ada 7 pendekar ketiadaan. Ratu Siluman dan Melanie Mo ini bukan pendekar ketiadaan biasa, bagaimana dia bisa bertarung? Melarikan diri adalah hal yang benar untuk dilakukan. Untungnya, kecepatannya cukup cepat, dengan kepakan sayapnya, ditambah dengan pedang pengendali dan hukum ruang angkasa, dia telah muncul ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata, dan ketika dia menggunakan domain pedang untuk menyembunyikan dirinya, wajahnya tiba-tiba berubah karena seseorang muncul dari udara tipis di depannya, dan orang ini adalah Ratu Siluman. Lawannya lebih cepat darinya. Ratu Siluman tidak berbicara, dia membungkuk sedikit ke depan, dan dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya tampak membeku. Hukum waktu. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dengan cepat melemparkan pedang domain. Setelah domain pedang muncul, kekuatan itu segera menghilang, dan kemudian sosoknya melintas dan menghilang lagi. Dia tidak bergerak, karena gadis kecil dan 5 siluman monster lainnya dari klan siluman sudah keluar dan sekarang di belakangnya. Domain pedang. Ratu Siluman sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempatnya. Ribuan mil jauhnya, warrior yang berhenti lagi karena Ratu Siluman muncul di hadapannya lagi. Kali ini Ratu Siluman tidak sedang melemparkan hukum waktu, tetapi telapak tangan kanan menghadap ke depan. Telapak tangan keluar, dan kekuatan yang kuat menyapu. Ruang itu runtuh lapis demi lapis kemanapun dia lewat. Di kejauhan, mata warrior yang sedikit menyipit, pedang darah itu dimasukkan ke dalam sarung pedang kuno itu secara tiba-tiba, lalu pedang itu terhunus dan menjadi tebasan. Tring. Sebuah energi pedang menyembur dari sarung pedang kuno. Duar. Sebuah suara keras bergema di depan warrior yang, dan di bawah tatapan kaget warrior yang, energi pedang miliknya langsung diberikan kepadanya oleh kekuatan Ratu Siluman.
Sudah terlambat untuk memikirkannya, karena kekuatan itu sudah datang kepadanya. Dia menyingkirkan pedang itu, mengepalkan tangan kanannya, dan membuangnya. Batasan maksimal. Meninju keluar, sebuah kekuatan menyapu dan membanting bersama dengan kekuatan Ratu Siluman. Duar. Kedua kekuatan bertabrakan, ruang di sekitarnya runtuh dalam sekejap, dan warrior yang dikejutkan oleh kekuatan itu hingga mundur ribuan meter jauhnya. Ribuan kaki jauhnya, warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya penuh kehikmatan. Ratu Siluman sangat kuat, berapa kali lebih kuat dari orang keluarga Ni itu. Pada saat ini, 5 siluman monster alam kehampaan dan gadis kecil dari klan siluman muncul di sekitar warrior Yang dan mengepung warrior Yang. Wajah warrior Yang tiba-tiba tenggelam. Di kejauhan, Ratu Siluman berjalan perlahan menuju warrior Yang. Setiap kali Ratu Siluman melangkah keluar, ruang bergetar hebat, seolah-olah tidak tahan dengan kekuatannya. Bersambung.